wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Fadila. Di sini saya ingin memperkenalkan mengenai bilangan caca untuk siswa kelas 1 SD. Sebelumnya kalian tahu nggak bilangan caca itu apa? Belum tahu? Nih, bilangan caca itu merupakan bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di depan ini merupakan contoh dari bilangan caca, tapi nggak semuanya ditulis di sini ya. Nih, Teteh kasih contoh. Misalkan, Teteh punya 5 permen, ditambah 3 permen, jadi berapa? 8. 8 itu merupakan bilangan caca. Sekarang, misalkan Teteh punya 4 permen, diambil 2, tinggal berapa? 2. Tinggal 2. Nah, angka 2 ini merupakan bilangan caca atau bukan? Iya. Hukum kekekalan bilangan ini biasanya dapat dipahami oleh anak yang berusia 6-7 tahun. Konsep kekekalan pada anak ini dapat diketahui dengan memberikan pertanyaan tentang banyaknya jumlah pada suatu benda, kemudian merubah letak suatu benda yang jumlahnya masih sama tersebut. Misalnya dengan memberikan perubahan letak benda menjadi lebih rendah. Apabila anak dapat mengerti tentang jumlah yang sama dari letak pada suatu benda yang berubah atau berbeda tersebut, maka bisa dikatakan anak tersebut sudah memahami konsep kekekalan bilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amelia. Saya akan menjelaskan mengenai pengukuran panjang dan berat untuk kelas 6 SD. Kita belajar mengenai berat. Kan kita pernah belajar semuanya mau berat. Sekarang dibaca dari sini sampai sini bareng-bareng ya. Yang pertama apa? Berat. Yang kedua? Berat. Yang ketiga? Berat. Keempat? Kalau misalkan naik dibagi apa dikali? Bagi. Kalau turun? Kali. Nah, sekarang kita belajar cara menghitungnya ya. Kalau kan tadi tahu ya, kalau misalkan turun itu dikali, kalau misalkan naik itu dibagi. Sekarang ada yang berani ngerjain 3 gram berapa sentigram. Ini turun ya yang dikali. 3 gram berapa sentigram. Ini kan dari gram ke sentigram. Yuk, paling berapa? 3 gram berapa sentigram? Cara hitungnya kayak gimana? Ya, berarti hasilnya berapa tadi? 300. Oke, beri tepuk tangan dong buat Farid. Selanjutnya siapa ya? Sekarang cewek aja ya. 100 gram berapa desigram? Ini kan dari gram ke desigram ini berapa tangga? Kalau naik dikali apa dibagi? Dibagi, berarti cara naiknya 1, ini kan tadi berapa? 100 ya? 100 dibagi 10 berapa? 100 dibagi 10 berapa? Yang lain 100 dibagi 10 berapa? 10. Oke, sekarang ada yang berani nggak bacain di depan? Cuma baca kilogram, gram aja. Ada yang berani? Ayo. Apa yang berani? Baca dari sini sampai sini. Benar. Nah, kalau buat ngerjainnya, kalau misalkan
naik itu dibagi. Kalau misalkan turun itu dikali. Kalau misalkan turunnya ke tangga berarti dikali 10. Kalau misalkan naik dibagi 10. Nah, udah ada yang bisa belum yang kayak gini? Udah. Berarti yang belakangnya siapa? Namanya siapa? Mari coba kalau 1 kilometer berapa meter? 1 kilometer berapa meter? 1000. Good. Kalau ada lagi yang bisa nggak? Ayo, nanti dapat hadiah loh. Ada lagi? Nah, kalau misalkan hitungnya kayak gini ya, kalau yang ditanyakan kan 1 kilometer. Ini kilometer, kita hitung turunnya berapa tangga? 1, 2, 3. Berarti 1 kali 1000. Hasilnya berapa? 1 kali 1000 berapa? 1000. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Paham? Ayo siapa aja yang berani kan dari sini sampai sini. Ayo, sini maju ke depan. Berani mau maju. Ayo sini. Ayo, yang cewek aja yang maju. Maju enggak? Sebutin aja dari sini sampai sini. Ayo. Tunjuk ya, yang ini harus maju ya. Nah, ini maju sini. Ayo, gak apa-apa. Ayo, ini yang ada di sini. Ini. Oh, ayo. Kalau yang ini, kalau yang lain lagi apa kali? Kalau yang ini? Ini. Sampai bulan. Sampai sini. Kalau 1 kilometer berapa? Di sini berapa? Hukum kekekalan panjang biasanya dipahami oleh anak pada usia 8 sampai 9 tahun. Anak yang telah memahami hukum kekekalan panjang akan mengatakan bahwa panjang tali akan tetap meskipun tali itu dilengkungkan. Misalnya, anak dapat mengetahui 2 utas panjang tali yang sama ketika salah satunya dikerutkan dan satunya lagi tegang, maka tali tersebut tetap memiliki ukuran panjang yang sama. Dari penjelasan di atas bisa dikatakan siswa telah memahami kekekalan berat apabila sudah mengerti bahwa berat suatu benda akan tetap sama ketika tempat atau alat penimbangnya berbeda dan ketika bentuk benda tersebut telah diubah. Usia anak sudah memahami kekekalan berat umumnya ketika sudah sekitar 9 sampai 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginasi Nirmala. Tujuan saya di sini yaitu ingin memberikan sedikit ilmu mengenai materi dan volume. Sebelumnya, apakah ada yang tahu materi itu apa? Enggak. Nah, jadi materi itu pengertiannya segala sesuatu yang menempati ruang. Jadi dia memiliki volume dan mempunyai massa. Nah, materi itu dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis tingkatan yang berbeda, yaitu ada zat padat. Tahu kan ya zat padat itu contohnya itu apa aja, kemudian ada zat cair, kemudian ada zat gas. Nah, kemudian di sini Teteh bawa alat peragamnya gitu. Nah, yang pertama itu kan ada zat padat ya. Zat padat itu kan yang mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Contohnya itu seperti batu ya. Nah, contohnya itu misalkan nih Teteh masukin batu ke dalam gelas gitu ya. Kan akan sama ya, tidak akan berubah gitu wujudnya itu, tetap sama seperti ini. Nah, kemudian yang kedua itu ada zat cair, yaitu zat cair itu
bentuknya itu sama seperti wadah yang akan dimasuki oleh zat cair ini. Nah, contohnya itu seperti air yang dimasukkan ke dalam gelas. Nah, kan zat cair itu berbahaya bentuknya, jadi seperti wadah yang diikutinya. Ya, bentuknya gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada zat gas. Kalau zat gas itu adalah suatu bentuk yang tidak tetap ya. Nah, contohnya itu seperti udara atau gas oksigen, atau kalau misalkan contoh lainnya tuh misalkan kita meniup balon gitu. Nah, udara yang ada di dalam balon itu merupakan gas. Terima kasih. Jadi tujuan Teteh di sini itu ingin berbagi sedikit ilmu mengenai volume dan bagaimana gitu cara menghitung volume kubus dan juga balok dengan menggunakan alat peraganya itu kubus satuan. Oke, di sini apakah ada yang tahu bentuk kubus dan balok itu seperti apa? Kubus dan balok itu seperti apa bentuknya? Ini kan? Nah, jadi bentuk kubus dan balok ini seperti ini. Kalau ini kubus dan sebelahnya lagi ini balok. Nah, kalian tahu nggak kalau misalkan kubus ini memiliki 6 persegi? Tahu kan? Tahu ya. Berarti di mana aja nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian panjang sisi satu dengan sisi lainnya juga sama ya kalau kubus mah. Nah, sedangkan kalau balok itu kan beda ya, tidak sama seperti kubus. Nah, kalau balok itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk 3 pasang persegi atau persegi panjang. Nah, ini kan persegi ya, ini sama ini persegi. Kalau ini bentuk apa? Persegi panjang. Nah, setelah kita mengetahui gitu dan dapat membedakan antara kubus dan juga balok itu bentuknya seperti apa, kemudian kita coba menghitung volume dari kubus ini. Caranya itu gampang sekali. Nah, caranya itu kita memasukkan kubus-kubus satuan ini ke dalam kotak kubus ini. Oh iya, sebelumnya apakah ada yang tahu volume itu apa? Definisinya gitu? Enggak. Nah, kalau volume itu adalah isi yang mengisi bagian dalam bangun ruang. Nah, ini volume. Nah, kan kita akan mencari volume dari kubus ini berapa ya? Dengan menggunakan kubus satuan. Caranya tuh seperti ini. Kita memasukkan kubus satuan ini ke dalam kotak. Nah, caranya seperti ini. Nah, setelah kita susun seperti ini, kita coba mencari panjang, lebar, dan tingginya. Panjangnya itu berapa? 1, 2. Lebarnya 1, 2. Tingginya 1, 2. Jadi, oh ya, kalau rumus dari rumus mencari volume kubus itu kan sisi kali sisi kali sisi. Berarti 2 dikali 2 dikali 2. Jadi 8. Oke, di sini apakah ada yang mau mencoba menghitung gitu? Apakah benar ini tuh kubus satunya ada 8? Boleh? Coba hitung aja. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti bisa kan? Ya, sekarang tinggal balok. Apa ya aku? Nah, kemudian tinggal balok.
caranya juga sama yang balok tuh, seperti kubus ya. Nah, kan kita akan mencari panjangnya dulu ya. Panjangnya ada berapa? 1, 2, 3. Nah, lebarnya 1, 2. Tingginya 1, 2. berarti panjang kali lebar kali tinggi itu berarti 3 dikali 2 dikali 2. berapa? 3 dikali 2 6. 6 dikali 2 12. Berarti ini ada 12 volume. Jadi volume dari balok ini yaitu ada 12 satuan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Pada umumnya, konsep kekekalan materi akan dipahami oleh anak ketika berusia 7-8 tahun. Nah, anak yang sudah memahami hukum kekekalan materi atau zat, itu pasti akan mengatakan bahwa materi atau zat itu akan tetap sama banyaknya gitu, meskipun diubah bentuknya ataupun dipindah tempatnya. Nah, misalnya anak itu mengetahui gitu bahwa banyaknya air dalam gelas. Nah, ketika dipindahkan pada gelas yang yang berbeda gitu atau lebih besar gitu ukurannya, nah pasti banyaknya air itu akan tetap sama. Nah, pada perkembangan intelektual anak dalam kesiapan belajar ini sudah dapat membedakan antara bilangan ganjil dan bilangan genap. Namun anak itu akan mendapati kesukaran gitu apabila menentukan bilangan genap prima atau hasil bilangan ganjil positif yang habis dibagi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini. Di sini saya akan memperkenalkan keliling dan luas untuk kelas 4 sampai 6 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang keliling dan bangun luas. Adapun alat peraga yang akan Ibu buka yaitu ada di belakang ini. Temanya yaitu papan kelas atau keliling luas. Nah, oke. Sebelum masuk ke materinya, sebelum masuk ke intinya, Ibu akan bertanya dulu nih ke adik, apakah adik tahu apa itu keliling dan luas? Enggak. Oke, Ibu akan jelaskan. Keliling itu yang bagian ini. Keliling adalah sisi-sisi yang melindungi bangun datar. Yang ini. Ini namanya sisi, ini namanya keliling. Kalau untuk luas itu besaran daerah yang dibatasi oleh sisi-sisi atau keliling, yaitu yang di dalamnya. Yang ini berarti namanya luas. Kalau yang ini yang garis ini ke sini itu namanya keliling. Oke, selanjutnya masuk ke rumus-rumus dalam menghitung bangun datarnya. Adapun rumus-rumusnya untuk keliling persegi itu sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi ada 4 sisi, yaitu ditulis dengan 4 kali sisi. Jadi rumus dari keliling persegi itu 4 kali sisi.
Lalu selanjutnya keliling persegi panjang. Persegi panjang rumusnya yaitu yang pertama kita harus mengetahui dulu mana itu panjang dan mana itu luas, yaitu panjang kali luas. Rumusnya yaitu panjang tambah luas tambah panjang tambah luas, atau bisa juga 2 panjang ditambah 2 luas sama dengan 2 ditambah panjang tambah lebar. Selanjutnya untuk keliling segitiga. Sebelum mengetahui rumusnya, adapun segitiga itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada segitiga berdasarkan sisi. Yang pertama ada segitiga sama sisi, ada juga segitiga sama kaki, lalu ada segitiga sembarang. Adapun berdasarkan sudut, yaitu ada segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Ya baik, lanjut ke kembali lagi ke rumusnya. Untuk segitiga itu rumusnya sisi ditambah sisi. Untuk rumus persegi yaitu sisi dikali sisi, atau sama dengan sisi kuadrat. Selanjutnya untuk luas persegi panjang, rumusnya panjang kali lebar. Lalu selanjutnya Adik sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konsep ini, umumnya anak baru memahami kekekalan luas ketika sudah berusia sekitar 8 sampai 9 tahun. Anak yang sudah memahami hukum kekekalan luas akan memahami bahwa luas daerah yang ditutupi suatu benda akan tetap sama meskipun letak benda diubah. Anak dikatakan telah memahami tahap kekekalan luas apabila mengerti kalau setengah dari luas daerah jajar genjang ABCD adalah luas daerah segitiga ABD atau BCD. Kemudian juga mengerti kalau luas persegi panjang PQRS adalah sama dengan luas persegi panjang ABCD.